Wa alaikalan muga tetep ing atas sira bi sholatil laili kelawan salat malam faqad qala mangka teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam afdhalus sholati utawi utama-utama ya salat ba'dal maktubati ing dalam sawise salat maktubah yaitu salat fardu iku sholatul laili salat malam. Tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat maktubah yang fardu adalah sholat sunnah malam. Wa qala alaihi sholatu wassalam. Di hadis yang lain diceritakan tidak ada sunnah yang afdol kecuali mengiringi yang wajib. Kalau begitu qobliyah ba'diyah zuhur, asar, yang qobliyah asar atau subuh qobliyahnya atau mungkin zuhur ba'diyah qobliyahnya jadi enggak afdol karena ada hadis tadi. Yang afdol setelah fardu adalah sholat malam. Justru di hadis yang lain Rasul menyatakan sunnah sholat itu atau sholat-sholat yang sunnah yang afdal adalah yang mengiringi yang wajib. Mana yang wajib? 5. Ada yang qobliyahnya ada. Nah, itu berarti yang afdal, sholat sunnah yang afdal. Malam, sholat malam ada lagi statusnya. Derajatnya tersendiri. Ada ayatnya. Yang itu ayat asakallahu maqamam mahmuda. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlu sholatil lail ala sholatin nahar. Keutamaan sholat malam ala sholatin nahari ing atasnya dibanding sholat sunnah di waktu siang kapat di sodakoti siri kayak umpama keutamaan sedekah rahasia alal alaniyati dibanding sedekah secara terang-terangan. Ini dari sudut pandang yang lain waktu. Kalau sholat di siang hari dengan sholat di malam hari bagus mana? Bagus malam. Kenapa? Umpamanya sedekah terang-terangan dengan sedekah yang sembunyi. Itu pun sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib harus terangan, zakat harus terbuka. Yang sembunyi-sembunyi ini yang sunnah. Nah, sedekah yang terang-terangan ya bagus, tapi kalau dibanding bagusan tersembunyi sampai kata Rasul tangan kiri nggak boleh tahu, saking harus rahasia. Itu yang sunnah. Ini harus pandangannya harus begitu, jangan salah paham. Kemudian kafat di sodakota siri, wa inna sodakota siri satunya sedekah siri itu doaifu dilipat gandakan ala sodakotin alaniyah dibanding sedekah secara terang-terangan. Kenapa beda rankingnya, beda balasannya? Ini kan lagi nguji ikhlasnya. Sedekah sembunyi-sembunyi nggak ada yang tahu. Kecuali yang dikasihnya tadi. Udah gitu bilang, Pak, tolong jangan bilang-bilang ya. Kalau gitu ya jangan langsung kita, tolong titipin. Sama tetangganya, tolong kasih. Bilang dari siapa? Tadi ada bapak-bapak ngasih. Katanya suruh sampein ke sampean. Dah. Berarti nggak ada yang tahu. Nguji ikhlasnya segimana ikhlas. Kalau di siang hari nggak cerita, tapi kan kelihatan. Mana Pak? Habis sedekah itu. Habis nyantunin anak yatim nih sama emaknya. Di baju emaknya. Ada bocahnya? Nggak ada emaknya doang. Ya, jadi ini bandingan pahala keutamaan Pak. Tapi ya kalau ibadah dinilai pahala ya semuanya pahala. Tapi ada tingkatan-tingkatan. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Kenapa Pak? Maka satu hune qiyamul lail ikut da'bus solihin qablakum. Da'bun itu sudah jadi kebiasaan. Kebutuhan pokok sudah. Kalau yang wajib jangan dibahas. Orang-orang soleh itu yang wajib sudah dianggap nyatu dengan dirinya. Tapi yang sunnah juga dianggap hal yang wajib mah. Seolah-olah tidak lepas. Karena apa? Konsistensinya sudah sampai pada istiqomah. Nah, kata guru saya Kiai Adib itu bilang, kita ini lagi belajar mudawamah. Dawam, keangger. Ngaji keangger, sholat keangger terus. Tapi sekali waktu lagi ada ini, nah belum bisa istiqomah berarti. Nah itu dia. Istiqomah dalam bentuk apa? Umpamanya seperti kaljibal, seperti gunung-gunung yang pernah ditempa badai, pernah gempa, pernah tsunami, dia nggak pernah pindah, geser sedikit aja nggak pernah. Itu namanya istiqomah kaljibal, seperti gunung kuat. Tapi ya proses dari situ nanti naik. Fa innahu da'bus sholihin, salat malam sudah kebiasaan, sudah menjadi makanan pokok qablakum wa muqarrabatun lakum ila rabbikum. Dan itulah cara paling tepat, cara paling ampuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukafaratun lisayyi'at, mukafaratun dan tempat di mana orang pengen diampuni dosa-dosanya, lebur dosanya, lisayyi'ati wa munhatun ali ismi, dan supaya bisa tercegah dari perbuatan dosa, wa mutradatun, dan wa mutradatun itu apa? Menolak lidda'i maring piro-piro penyakit anil jasadi, dari penyakit badan. Jadi orang yang terbiasa sholat malam, ibadah di malam hari itu malah sehat dari penyakit badan. Jadi begadang boleh nggak? Boleh, tapi ibadah.
Jangan begadang, kurus. Maksudnya kalau kurus kenapa emang, Pak? Jangan begadang, nanti sakit. Saya nggak kebayang para kiai kalau malam begadang tiap malam nggak ada berhentinya. Tapi ya ibadah. Gitu. Ibadah tuh yang ngaji, habis ngaji terus kumpul tamu, datang orang tanya-tanya, nemenin sampai pagi, kadang bahas tentang sesuatu yang di luar ngaji, tetapi isinya ngaji, nggak perlu baca kitab, tapi cerita tentang hikmah. Sampai waktu begadang. Ya artinya semalam tuh ngapain sih? Begadang. Tapi kok sehat-sehat? Barangkali dulu kiai saya pernah bilang, kamu jangan tinggal 50 rakaat setiap malam. Itu bisa menyehatkan badan. Badan tuh fisik. Ya kalau hati nanti lain lagi obatnya kan. Ini badan supaya sehat itu ya begadang, terus minum. Ya kita apalagi ngopi merokok gitu. Begadang kena angin. Ya harus jaga kesehatannya karena besok masih ada kewajiban apalagi yang kerja. Maka simbang mana maslahat mana madorot. Jangan kemudian di sini malah bagus. Justru orang yang biasa qiyamul itu ya para solihin, tapi apa ibadahnya saya? Baca tasbih baru 1000 udah nggak jelas. Tadinya mah benar subhanallah malah baca Quran berauzubillah bagus tartil lama-lama Yun apa tadi mana lagi nyari-nyari lagi udah sedekah aja jangan diterusin. Makanya di kitab hikam itu disebut ibadah itu ada bosannya, makanya harus punya variasi, bikin yang banyak. Ini selain malam Senin ngaji tuh malam-malam yang lainnya ngapain? Nah itu maksudnya bikin variasi, silakan. Apa baca buku di rumah atau dengerin ceramah ngaji siapa, atau mungkin nulis rangkuman, atau baca terjemahnya kitab ini, atau mungkin apa sih selebihnya? Mungkin baca Quran. Pas lagi di sini berarti ngaji sama saya Quran berarti murojaah sambil diluruskan dibenarkan yang salah-salah baca. Ketika sendiri berarti tadarus murojaah. Ngapalin misalnya, yang pendek-pendek. Terus sama misalnya. Coba saya udah tua Pak. Emang pahala kenal muda dan tua? Buat apa Pak? Saya kan nggak mau jadi apa-apa. Itu kan ibadah. Jadi jangan tanya, saya buat apa kan nggak mau jadi apa-apa. Bukan. Ibadah itu berlaku buat semua orang siapa saja. Bahkan anak-anak kita ajak itu supaya terbiasa nanti. Ya, jadi silahkan pilih. Wa minhatun anil ismi yang bisa mencegah daripada perbuatan dosa, juga mencegah daripada penyakit dasar. Jadi kalau mau sehat memang begadang. Tapi begadangnya isinya ibadah. Mereka para ulama musannifin pengarang kitab itu kapan? Malam. Semalam. Imam Syafi'i ketika merenung di tengah malam tafakur tadabbur itu sudah ngarang. Bangun-bangun pagi sudah ada rangkuman kitab namanya Al-Um. Kan semalam itu. Nginep di rumah gurunya. Tabarukan ngarap berkah. Nginep di rumah gurunya, anak gurunya Imam Malik itu, anaknya Imam Malik, putranya bilang, mana katanya ulama besar, kok cuma tiduran aja kerjaannya. Ada. Ternyata tidurannya tuh ulama, beda sama tidurannya kita gitu ya. Nah, disitulah kita ngalap berkahnya para ulama tuh ya cuman itu aja salah satu biar berharap berkah dari para ulama itu ya Allah yang kasih berkah. Para ulama menjadi wasilah karena yang lebih dekat kepada orang-orang soleh ya para ulama. Yang dekat kepada Rasul ya para sahabat. Kita nggak sempat ketemu sahabat, nggak sempat tabiin, nggak sempat para ulama salaf. Ya sekarang ulama yang ada. Dah gitu aja. Nah, malam ini cukup ya. Wa'lam anna man shalla ba'dal isya faqad qama minal lail wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.